Saudara, gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia akan segera dimulai dalam beberapa bulan. Bagaimana persiapan pemerintah khususnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga? Berikut akan kami tayangkan wawancara jurnalis Kompas TV Algin Fridianto dan juru kamera Riki Sultana dan Bimo Wicaksana dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Ya, saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Zainuddin Amali, dan kita akan berbincang mengenai persiapan dari Piala Dunia U20 ya Pak ya, yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Bapak, bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Kabar baik, siap untuk melaksanakan U20. Mantap, luar biasa. Oke, kita langsung saja Pak, mungkin untuk pertanyaan yang pertama ini, sejauh ini bagaimana persiapan menuju Piala Dunia U20 Pak? Silakan. Ya, sejak kita diputuskan menjadi tuan rumah tahun 2019, kan tadinya kita 2021 ya pelaksanaan, tapi karena pandemi kemudian dimundurkan ke 2023. Sebenarnya persiapan kita sejak menjelang 2021 itu kita sudah siap. Oke. Ya, infrastrukturnya dan lain sebagainya, tapi karena mundur ya terpaksa stadion misalnya ya, itu diizinkan untuk digunakan lagi oleh pertandingan sepak bola. Dan pada saat digunakan tentu ada yang rusak, ada yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Maka sekarang ini kita sedang menyiapkan dengan sebaik-baiknya venue di 6 kota. Baik untuk venue utamanya tempat pertandingan maupun untuk tempat latihannya. Jadi kalau ditanya apakah kita sudah siap, insya Allah kita sudah siap. Insya Allah sudah siap, karena persiapannya dari 2021 sekitar ada 2 tahun untuk semakin mantap lagi ya Pak ya. Nah, tadi dijelaskan ada 6 kota, mungkin boleh dijelaskan Pak ini stadion mana saja mungkin agar penonton tahu Pak? FIFA sudah memutuskan akan mempertandingkan FIFA Under-20 World Cup itu ada di 6 kota. Jakarta akan dipertandingkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian untuk Bandung di Stadion Sijalak Harupat. Kemudian untuk Solo itu di Manahan Solo. Kemudian untuk Surabaya itu ada di Gelora Bung Tomo Surabaya. Dan untuk Palembang itu ada di Jakabaring Palembang. Dan yang terakhir adalah di Bali. Bali itu akan main stadion utamanya di Wayan Dipta. Ya, oke. Nah, kalau sampai sejauh ini Pak, ini apakah telah sesuai dengan standar FIFA Pak? Iya, FIFA secara reguler mengecek, menginspeksi, bahkan sekarang ini mereka sedang ada di sini melihat bagaimana perbaikan-perbaikan khususnya stadion tempat pertandingan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR itu dipantau betul dari sisi rumputnya, kemudian dari tempat duduknya, ke ruang ganti, tempat media dan lain sebagainya, semua FIFA mengecek satu persatu secara detail. Jadi karena pengerjaan ini diawasi langsung oleh FIFA, maka saya merasa yakin bahwa ini pasti sesuai dengan standar. Oke, baik. Nah, ini mungkin ada beberapa berita yang mungkin menjadi omongan juga Pak, netizen Indonesia mungkin kan, terkait dengan larangan kegiatan selain sepak bola di beberapa stadion yang nantinya akan digunakan untuk Piala Dunia U20 Pak. Sampai sejauh ini apakah ada perkembangan Pak? Karena mengingat 3 bulan lagi nih akan dimulai. Ya, saya kira sebagai konsekuensi kita menjadi tuan rumah dan begitu FIFA menentukan stadion mana yang akan digunakan, nah itu hanya boleh digunakan untuk sepak bola. Dan perbaikan-perbaikannya pun dipantau terus bagaimana pertumbuhan rumput. Rumput ini kan makhluk hidup ya. Sehingga dia tidak boleh kita samakan misalnya dengan tempat duduk gitu, yang sekali pasang begitu rusak gampang diganti dalam 1-2 hari. Rumput nggak bisa, begitu dia rusak itu butuh beberapa hari bahkan bulan supaya dia bisa merecovery lagi sama dengan yang diinginkan oleh FIFA. Jadi memang larangan FIFA menggunakan stadion-stadion untuk kegiatan yang di luar sepak bola, saya kira adalah satu hal yang tepat. Karena itu sudah menjadi janji kita, komitmen kita, termasuk dalam government garanti kita. Oke, berarti agar bisa enak juga dilihat oleh negara-negara lain yang berkunjung ya Pak ya. Baik. Nah, terkait dengan komentar Pak, terkait perkembangan sarana dan prasarana stadion di Indonesia, mungkin kalau misalnya bisa dipresentasikan kesiapannya Pak, menjelang 20 Mei tentunya, udah berapa persen Pak? Ya, kalau saya boleh bagi presentasi sekitar 90% lah.
Yang 10% ini minor saja. Minor aja. Beberapa perbaikan, seperti saya sampaikan, ada rumput yang misalnya belum terlalu padat, dia harus dipadatkan gitu ya. Kemudian lampu harus ditambah lagi. Jadi sesuatu yang menurut saya tidak terlalu masalah buat kita. Oke, baik. Nah, Bapak, menilik persiapan Timnas U20 ini yang akan dipimpin langsung oleh Coach Sinteyong nih, Pak. Dan juga Timnas Proyeksi SEA Games 2023 Kamboja ini akan ditangani oleh Indra Syafri, Pak. Nah, kira-kira Pak Amali sendiri, optimis nggak sih Pak terkait dengan hasil yang akan didapat oleh Timnas nanti saat Piala U20 yang langsung dipimpin oleh Coach Sinteyong, Pak? Ya, sesuai dengan Kepres itu ada pembagian tugas. Saya bertugas sebagai Ketua INAFOP, yakni panitia pendukung. Kemudian LOC itu langsung oleh Ketua Umum PSSI, Pak Muhammad Iriawan sekarang ya. Dan prestasi tim nasional juga menjadi tanggung jawab PSSI. Namun demikian karena kita menjadi satu kesatuan, maka kalau dari pantauan saya, apa yang sudah dipersiapkan oleh PSSI maupun oleh Coach Sintayong, ini sih saya punya harapan ya. Kalau untuk juara tentu tidak. Kita harus realistis bahwa ada negara-negara yang tradisi sepak bolanya sudah jauh berkembang, itu mereka yang memang berada di atas, apalagi di level-level FIFA untuk seniornya juga dia di atas. Kan kita tahu yang sudah lolos-lolos ini ada negara-negara yang lumayan kuat ya, ada Inggris, ada Italia kan gitu ya. Betul. Kemudian juga dari ini kemungkinan Brazil juga akan lolos dan sebagainya. Jadi saya berharap kita tidak berhenti di babak penyisihan grup. Oke, berarti masih ada harapan untuk lolos dari grup ya, Pak ya? Iya, betul. Harus itu. Dan komunikasi saya dengan Sintayong sampaikan dia optimis untuk mengantarkan lebih dari itu. Oh, oke, baik. Nah, kalau sejauh ini Pak, laporan persiapan atau latihan mereka kepada Bapak ini bagaimana perkembangannya Pak? Mengingat 3 bulan lagi ini akan dimulai. Ya, mereka tidak melaporkan pada saya karena kepada PSSI ya. PSSI ya. Tapi saya juga ikut memantau karena fasilitasi dan dukungan itu kan dari kami. Jadi kita tetap pantau. Sesekali saya kalau ada luang waktu saya nengok sebentar, anak-anak kan latihannya di sini. Oh, iya. Jadi nggak terlalu mengkhawatirkan. Oke, berarti sudah langsung dipegang langsung oleh PSSI juga ya, ya berarti betul, ya, Pak? betul. Baik. Nah, ini ada informasi bahwa Indonesia saat ini telah mengantongi beberapa nama pemain naturalisasi, Pak. Kira-kira apakah ada komunikasi atau laporan kepada Bapak, kira-kira siapa saja sih Pak yang akan diturunkan nanti, Pak? Yang diturunkan belum tahu ya, tetapi terakhir ini ada 3 nama yang dimintakan oleh Coach Sintayong melalui PSSI, dan saya sudah rekomendasikan, sekarang prosesnya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Oh, sudah masuk? Sudah itu. Namanya lupa saya. Oh, ada Justin, Ivan J, dan juga Rafael. Iya, 3 ya. Betul, 3. Betul, 3 itu yang diminta oleh Coach STY. Ya. Dan kita sudah rekomendasikan ke Kementerian Hukum dan HAM. 2 hari yang lalu saya komunikasi dengan Wamenkumham, ya, itu untuk minta tolong supaya ada percepatan terhadap proses itu. Karena proses ini tidak cuma ada di satu tempat. Dari situ kemudian akan ke Seknek ke DPR balik lagi dan sebagainya, sampai terakhir pengambilan sumpah sebagai warga negara. Betul. Dan waktunya juga sebentar lagi ya Pak? Sangat, ya. Harapan Coach Sintayong mereka ini bisa didaftarkan di Piala U20 Asia. U20 Asia. Iya, betul. Yang kira-kira Maret ya. Jadi akhir Februari ini bisa di ini. Tapi saya tidak tahu apakah memungkinkan waktunya untuk bisa kita mainkan mereka di Piala Asia. Asia. Oh ya, Asia. Karena wakil dari Asia ini sampai hari ini belum ada. Benar. Baru Indonesia saja. Baru Indonesia sebagai tuan rumah. Betul. Yang baru ada itu Eropa, kemudian Amerika Utara. Ya. Ya, Utara. Amerika Selatan. Selatan. Ya. Selatan. Nah, utaranya belum. Pokoknya baru 12. Nah, 12 lagi ditunggu. Asia masih ada jatah 4 lagi, 4 negara lagi. Nah, itu yang belum. Masih menunggu ya Pak ya? Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bapak. Kira-kira Pak Amali, apakah ada target yang dibebankan kepada Timnas Indonesia nih oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo nih Pak? Kira-kira dari Bapak Presiden apakah sudah mulai ngontak
Pak Amali ini kira-kira apakah ada beban Ya, untuk timnas? jadi Pak Presiden mengharapkan anak-anak ini main maksimal. Beliau tidak mentargetkan sesuatu yang muluk-muluk, karena Pak Presiden sangat tahu juga lawan-lawan kita, lawan-lawan yang lolos dari dari zona-zonanya itu bukan main-main. Ya, Jadi memang mereka lolos karena ya memang pantas. pantas dan bagus. Pantas, bagus ya. Nah, dan ada yang menurut kita itu harusnya lolos, tetapi di seniornya bagus, seperti misalnya Spanyol kalau tidak salah itu kan. Argentina juga tidak lolos. Iya, Argentina juga tidak lolos. Padahal seniornya bagus. Padahal seniornya iya bagus. kan? Iya, betul. Jadi sehingga Bapak Presiden sangat realistis. Yang penting anak-anak main baik, main bagus, dan ya kalau boleh pengalaman ya Pak. Iya, kalau boleh jangan terhenti di penyisian grup. Oh ya, itu doa dari Bapak juga. Pak Presiden juga berharap begitu. Oke, baik Bapak. Sampai sejauh ini berarti sudah diminta juga oleh Pak Presiden, berarti memang untuk memetik pengalaman juga agar kemudian bisa kembali ikut di ajang berikutnya ya Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak Zainuddin Amali untuk wawancaranya hari ini. Saudara, tentu kita mengharapkan banyak prestasi ya Pak ya, dan juga kira-kira kenangan-kenangan yang bisa diambil juga oleh seluruh negara yang mengikuti Piala Dunia U20 agar Indonesia itu berbekas juga untuk mereka. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi Bapak Zainuddin Amali. Saudara, kita kembali ke studio.